supaya terekam di kamera Zoom ya. Silakan dibuka kameranya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kembali lagi kita bersua di kelas virtual. Insya Allah jihad kita bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam membangun peradaban yang humanis dan tentu sesuai dengan misi kenabian di alam jagat ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teknologi jaringan yang insya Allah akan diantarkan oleh kelompok 3 ya. Untuk menghabiskan waktu, kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan sekaligus memimpin diskusi kita pada pertemuan kita kali ini. Silakan pemakalah. Mana kelompok 3 ya? Kelompok berapa ya yang presentasi hari ini? Kelompok 3 Pak. Oke ya, silakan. Mungkin tidak menyala mic-nya mungkin. Ya, tapi Pak Albar, moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman, sudah ada semua di dalam kah? Bagaimana Pak Imam, sudah ada semua anggota? Ya, lengkap. Di tabe Pak, sudah bisa kita mulai? Ya, silakan dimulai Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gimana suara didengar di semua? Karena atas kehadiratnya kita masih berkumpul bersama-sama di dalam mata kuliah jarak jauh ini. Meskipun dengan berbagai ragam aktivitas kita, alhamdulillah Allah masih berkehendak kita untuk hadir di mata kuliah pada kesempatan ini. Selanjutnya, salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Baiklah, teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 insya Allah akan memaparkan materi pada kesempatan ini. Kami sampaikan Pak bahwa materi untuk kelompok 1 hari ini, kelompok 3, yaitu teknologi jaringan dalam belajar jarak jauh, dalam pembelajaran jarak jauh berbasis komputer, online dan web ya. Jadi adapun unsur makalah kami untuk kelompok 3 yaitu saya sendiri Ahmad Albar, kemudian Ibu Aizullah, kemudian Anissa Miranti Amri, Nur Amila Salihah, dan Putri Anissa. Kemudian di kelompok 3 ini teman-teman membagi materi, dan untuk mempersingkat waktu saya sampaikan sedikit mengenai fokus permasalahan. Kelompok 3 mengangkat 3 rumusan masalah Pak. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teknologi jaringan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran jarak jauh berbasis komputer. Kemudian ketiga, apa yang dimaksud pembelajaran jarak jauh berbasis komputer, berbasis online dan web. Kemudian adapun tujuan penulisan hari ini adalah bahwa bagaimana kita ini memahami definisi teknologi jaringan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita mampu mendeskripsikan pembelajaran jarak jauh berbasis komputer, serta memahami pembelajaran jarak jauh berbasis online dan web. Baiklah, kami persilahkan kepada Ibu Putri Anissa memaparkan bagian pertama dari materi kelompok 3, yaitu tentang teknologi jaringan dalam pembelajaran jarak jauh. Kepada Ibu Anissa, saya persilahkan dengan hormat. Ibu Putri Anissa. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Ya, terima kasih banyak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan
sebagian materi dari kelompok kami. Suaraku kedengaran ya, Pak? Ya, silakan Bu, terus. Ya. Teknologi jaringan dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam PJJ sering disebut dengan pembelajaran dalam jaring, dengan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan tidak bertatap muka secara langsung dengan peserta didiknya. Definisi pembelajaran jarak jauh merupakan proses pembelajaran yang tidak terpacu oleh tempat, ruang, dan waktu. Ini untuk menumbuhkan rasa mandiri peserta didik dalam proses pembelajaran, serta merangsang kekreativitasan guru dalam membuat suatu metode pembelajaran atau media pembelajaran. Selanjutnya, slide-nya, Bu, mohon diganti. Dalam teknologi jaringan tidak bisa terlepas dari konektivitas. Konektivitas ini memiliki dua unsur utama, yaitu konektivitas teknis dan konektivitas prosedural. Konektivitas teknis artinya adalah menghubungkan dua unit sehingga keduanya dapat berkomunikasi. Dan ini tidak terlepas dari internet dan interoperability. Dan kemudian ada konektivitas prosedural. Maksudnya adalah berada pada tempat untuk memungkinkan dan memudahkan komunikasi. Kemudian dalam jaringan ini terbagi menjadi dua, jaringan terbuka versus tertutup. Jaringan tertutup adalah jaringan yang ditawarkan oleh satu pemasok dan produk-produk yang bisa diterapkan ke dalamnya hanya disediakan oleh pemasok tersebut. Maksudnya ini sebagai admin, dia hanya admin yang boleh memberikan suatu produk yang akan ditampilkan dalam layar. Sebaliknya, jaringan terbuka didasarkan pada standar nasional atau internasional sehingga produk dari manufaktur mana saja dapat diterapkan ke dalamnya. Ini maksudnya bisa siapa saja memasukkan produk-produk yang ingin tertampil dalam suatu jaringan atau internet misalnya. Kemudian, ada tiga macam Bu, jaringan. Ada tiga macam jaringan komputer. Yang pertama adalah jaringan wilayah lokal atau disebut dengan LAN. LAN ini jaraknya itu hanya sebatas antar sekolah misalnya. Jadi dia jangkauannya itu lebih sedikit atau lebih kompleks gitu. Jadi biasa dalam sekolah itu menggunakan jaringan wilayah lokal atau biasa disebut dengan jaringan LAN. Kemudian ada yang disebut Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network ini jaringannya satu kota atau kabupaten. Dia lebih luas daripada LAN. Kemudian ada jaringan wilayah luas atau Wide Area Network atau WAN. Ini WAN ini lebih luas lagi karena bisa mencangkup antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Biasa kita kenal dengan seistilah internet. Ya, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, makasih Bu Putri Anissa. Selanjutnya untuk materi selanjutnya, saya persilakan Ibu Anissa Miranti untuk melanjutkan materi kelompok 3. Silakan Ibu Anissa Miranti, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pada materi selanjutnya ada jaringan. Ada 4. Yang pertama itu hierarchical network, yang kedua star network,
yang ketiga ring network, dan juga bus network. Yang pertama itu jaringan hierarki. Sebuah jaringan hierarki ini adalah sebuah jaringan dengan sebuah hubungan dengan komputer atau host komputer, baik mini komputer maupun divisional atau workstation yang kuat yang disokong oleh workgroup. Nah, untuk sebelumnya perlu diketahui bahwasanya bentuk jaringan komputer ini terdiri dari tombol-tombol dan terminal yang saling berhubungan ya dengan rangkaian jaringan yang dinamakan dengan node. Susunan dari nodes ini membentuk sebuah jaringan yang disebut dengan topologi. Nah, topologi inilah yang terbagi menjadi 4 yang biasanya digunakan secara luas. Yang tadi kan yang pertama sudah jelas. Dalam jaringan bintang ini, pusat komputer menghubungkan sejumlah workstation melalui micros, yang dimana komputer yang berada di pusat bertindak sebagai server utama yang menyediakan akses terhadap basis data atau dan juga software. Terus yang ketiga itu ring network atau jaringan lingkaran, yang dimana setiap node dalam sebuah jaringan lingkaran ini terhubung pada 2 node-node lainnya. Biasanya jaringan ini berdekatan satu dengan yang lainnya dan biasanya digunakan pada jaringan pada jaringan LAN tadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Putri Anissa. Dan yang terakhir itu ada bus network atau jaringan bus, yang dimana pada jaringan ini node-node itu tadi yang dihubungkan pada sebuah hubungan yang umumnya sebagai kabel koaksial, seperti halnya pada jaringan lingkaran. Jaringan ini juga digunakan pada jaringan LAN tadi. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, makasih Ibu Anissa Miranti Amri. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Aizullah yang akan membahas masalah pembelajaran jarak jauh berbasis komputer. Jadi kepada Ibu Aizullah saya silahkan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada pembahasan pembelajaran jarak jauh berbasis komputer. Nah, jadi pembelajaran jarak jauh berbasis komputer ini yang dimana media komputer merupakan tentunya media yang menarik dan interaktif dan atraktif. Nah, pembelajaran melalui media komputer ini tentunya memberikan bekal kepada pembelajar berbagai karakter yang menjadi kekuatan dan kelemahan suatu media. Nah, kemudian dalam upaya mengemas formula pembelajaran melalui media komputer, tentunya kita perlu memperhatikan karakteristik pembelajarnya, lingkungan, dan budaya setempat. Nah, dan tentunya komputer itu merupakan alat atau sarana yang membantu pengajar dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya, dalam pembelajaran jarak jauh berbasis komputer ini tentunya kita dapat memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Kemudian kita juga dapat melakukan pengelolaan pembelajaran tentunya berbasis komputer. Nah, keberhasilan di dalam melaksanakan proses pembelajaran berbasis komputer ini tentunya memerlukan persiapan yang matang dan terencana. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan sumber belajar komputer. Nah, di mana pembelajaran berbasis komputer ini dengan memanfaatkan komputer dengan aplikasi lainnya perlu diterapkan dan didukung oleh kemampuan pengajar dan juga bagaimana memanajemen pengelolaan kelas berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat yaitu ada perilaku pengguna komputer untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kelima ada penggunaan komputer di dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi program komputer. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Ya, itu tadi dari pembahasan Ibu Aizullah. Selanjutnya ini sekaligus penyampaian sensasi terakhir dari acara kami kepada Ibu Nur Amilah yang akan membahas mengenai pembelajaran jarak jauh berbasis online. Saya silakan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan 3 poin. Bisa next slide-nya, Bu Anissa. Pembelajaran jarak jauh berbasis web atau online. Di sini saya akan membahas 3 poin. Poin pertama yaitu pengertian dan teori pembelajaran jarak jauh berbasis web atau online. Dalam pendidikan profesional, pengajar dan pembelajar berada pada satu ruang dan waktu yang sama selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga pengelolaan kelas itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengajar. Melakukan berbagai aktivitas seperti menjelaskan atau mengadakan tanya jawab tentang materi pembelajaran yang sedang dibahasnya, memberikan bimbingan motivasi, menilai, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembelajaran jarak jauh, pengajar dan pembelajar tidak berada dalam waktu dan ruang yang sama karena secara geografis terpisah. Dalam hal ini, internet menjadi media yang sangat tepat dalam pembelajaran jarak jauh karena mampu menembus batas waktu dan tempat atau dapat diakses kapan saja, di mana saja, multi-user, dan memberikan kemudahan. Kemudian di poin kedua, ada sasaran, tujuan, dan prinsip pembelajaran jarak jauh. Sasaran pembelajaran jarak jauh memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang belum mengikuti pendidikan yang lebih tinggi seperti pembelajar yang putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar atau menengah, kemudian memberikan kesempatan kepada para pengajar untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau kompetensinya dengan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tanpa harus meninggalkan tempat mengajarnya. Misalkan dia ditugaskan di tempat yang terpencil atau di pedalaman, dia bisa melanjutkan pendidikannya tanpa harus meninggalkan tempat mengajarnya. Kemudian tujuan pembelajaran jarak jauh yaitu memperoleh pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang secara mandiri dengan menggunakan berbagai sumber belajar dengan program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisinya. Kemudian juga melayani kebutuhan masyarakat dan mengembangkan serta mendorong terjadinya inovasi berbagai proses pembelajaran dengan berbagai sumber belajar. Dan tujuannya juga diharapkan bisa mengatasi masalah, kesenjangan, pemerataan, kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi dalam bidang pendidikan yang disebabkan oleh hambatan seperti jarak, tempat, dan waktu. Adapun prinsip pembelajaran jarak jauh yaitu prinsip kebebasan. Artinya sistem pendidikan sifatnya demokratis karena dirancang agar bebas dan bisa diikuti oleh siapa saja. Kemudian ada prinsip kemandirian, adanya kurikulum atau program pendidikan yang dapat dipelajari secara mandiri atau belajar kelompok. Terus prinsip keluasan berarti fleksibel, mengatur jadwal dan kegiatan belajar. Kemudian prinsip
Kesesuaian berarti program belajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajar sendiri, tuntutan lapangan kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kemudian prinsip mobilitas berarti belajar dengan cara berpindah tempat sesuai dengan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran dan jenjang setara atau jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang prinsip terakhir adalah prinsip efisiensi, berarti memberdayakan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya manusia atau teknologi. Poin ketiga atau poin terakhir yaitu karakteristik atau ciri dan kriteria pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, pemisahan antara pengajar dan pembelajar. Yang kedua, pengaruh institusi atau organisasi pendidikan. Yang ketiga, penggunaan media yang menghubungkan guru dan pembelajar. Yang keempat, berlangsungnya komunikasi dua arah. Dan yang kelima, memperhatikan pembelajar sebagai individu yang belajar. Dan yang terakhir adalah pendidikan sebagai suatu industri. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih Ibu Nur Amila sebagai presentasi materi terakhir. Ya, saya kira untuk selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Kami sudah memaparkan, kami dari kelompok 3 sudah memaparkan teknologi jaringan dan pelajaran jarak jauh berbasis online dan web. Jadi selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Saya persilahkan ke teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya. Kalau ada saran atau ada yang sudah persilahkan ke teman. Jadi untuk sesi pertama pertanyaan, kita ambil 3 penanya dulu. Nanti kita buka lagi setelah selesai kita jawab pertanyaan pertama. Silakan ke teman-teman, Bapak Ibu. Saya persilahkan siapa yang mau bertanya. Jadi teman yang bertanya silahkan menyebutkan namanya, kemudian silahkan. Atau sudah mengerti semua? Bagaimana Pak Imam? Ya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tenang saja Pak Imam. Ya, pelan-pelan pertanyaannya supaya saya datang. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Tadi sekilas sudah dijelaskan oleh materi yang terakhir Ibu Nur Amelia yang menjelaskan tentang bagaimana tujuan, sasaran, dan prinsip dari pembelajaran jarak jauh itu secara ideal. Tadi seperti saya tangkap bahwa prinsip itu adalah adanya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar. Kemudian tadi di sasarannya itu bahwa memberikan ruang atau kesempatan baik itu peserta didik maupun pendidik yang tinggal jauh dari jangkauan atau istilah daerah yang pedalaman. Yang ini titik fokus saya itu bahwa kebetulan saya pernah mengabdi di daerah yang betul-betul tidak ada jangkauan jaringan sama sekali, ya. Artinya
yang bahwa artinya bahwa apa yang menjadi tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip dari PJJ ini saya pikir itu tidak terrealisasi dengan nyata, karena buktinya saya yang pernah mengajar di daerah pedalaman tersebut, intinya saya ingin mengenyam, saya ingin merasakan yang namanya mungkin kuliah atau bahkan kita sebagai mengajar ala kadarnya saja, karena adanya keterbatasan internet itu. Begitupun dengan peserta didik, ya. Jadi jadi inti pertanyaan saya ini bahwa kalau seperti ini sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi titik persoalan sehingga prinsip, sasaran serta tujuan dari PJJ ini tidak terrealisasi dengan nyata. Artinya tidak semua tadi yang diungkapkan secara ideal itu ingin menyentuh atau mengurangi yang namanya kesenjangan, yaitu mungkin. Terima kasih Pak Ya, Ahmad. makasih Pak Imam. Ya, intinya huas ya, huas. Ya, selanjutnya Bapak Ibu siapa yang bertanya? Kita masih menunggu dua dulu baru kita. Ya, siapa? Ya, silakan siapa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebutkan namanya tapi Bu, saya. Ya, saya Tri. Ya. Enggak, Tri, Pak. langsung dijawab atau mana? Ada Ibu Anissa, putus-putus suara tak. Anissa Fitri. Oh, sorry, saya kira bisa. Sorry, Iya. ya, silakan. Bisa. Ya, silakan Ibu Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, begini seperti yang saya dengarkan tadi dari penjelasan dari Ibu Amila, bahwasanya terdapat prinsip bebas pada pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini saya hanya ingin mendengarkan bagaimana sih sebenarnya prinsip bebas itu. Apakah dalam PJJ itu perlu juga yang namanya kode etik? Jika memang diperlukan kode etik, bagaimana sebenarnya jika seandainya Bapak atau Ibu pada kelompok ini diberi wewenang dalam membuat kode etik tersebut, bagaimana sih sebenarnya atau bagaimana bentuk kode etik yang perlu dibuat pada pembelajaran atau dalam implementasi pembelajaran jarak jauh. Ya, sudah dua penanya. Selanjutnya. Saya Pak izin bertanya. Satu baru kita jawab untuk sementara. Saya Pak izin bertanya. Ya, siapa selanjutnya yang bertanya? Tadi. Halo? Saya Pak. Oh iya, Mufida Aulia. Ya, silakan Ibu. Dengar suaraku Pak? Iya, kurang anu. Jelas dia, cepat memang kecil-kecil ih. Jadi kayak apa namanya? Volumenya yang kurang. Jelas tapi volumenya. Terus Pak. Ya, silakan. Nanti kita Baik. tanya balik. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mufida Aulia.
terkait tadi pemaparan presentasi makalahnya terkait persoalan teknologi jaringan dalam pembelajaran jarak jauh. Tadi sudah dijelaskan berbasis komputer, kemudian online, kemudian web juga sudah. Ada tadi kalimat yang dari pemateri mengatakan bahwa salah satu manfaat dari pembelajaran jarak jauh yaitu semisal kalau kita masih berada di pedalaman, kita masih bisa menuntut ilmu dengan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi maksudnya kita masih berada di kampungnya kita semisal, tetapi kita masih bisa mengakses atau masih bisa ikut belajar dengan mengikuti tadi pembelajaran jarak jauh itu. Terkait pada persoalan itu, Pak, yang ingin saya pertanyakan, seberapa jauh sih sebenarnya kesiapan lembaga pendidikan di Indonesia? Kalau misalnya bisa dipersenkan, seberapa persen kesiapan lembaga pendidikan di Indonesia itu bisa menerapkan pembelajaran jarak jauh itu? Karena tadi bahwa tidak seluruh Indonesia itu bisa mengakses dalam segi internet dan sebagainya. Kemudian apakah pendidikan di Indonesia itu dapat mempersiapkan generasi maju untuk menghadapi tantangan global di masa depan? Karena mengingat generasi muda, pendidikan di Indonesia itu kan masih notabene-nya kita masih negara berkembang. Jadi apakah dengan perkembangan zaman, dengan salah satunya tawaran pembelajaran jarak jauh ini diadakan, itu bisa memberikan dampak yang positif untuk generasi-generasi kita ke depan. Begitu Pak. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu. Jadi sudah ada 3 penanya masuk. Yang pertama dari Pak Imam, kemudian yang kedua dari Anissa Fitri, Pak. Anissa Fitri. Ufida Aulia. Jadi kita kira-kira teman-teman kelompok 3 sudah dimengerti semua pertanyaannya? Ada teman-teman yang bisa menjawabnya? Atau dari kelompok lain, kalau kita masih tetap kelompok lain, bila ada jawaban yang menjadi masukan untuk kelompok 3, silahkan. Bagaimana Anissa Miranti? Mungkin saya bisa menjawab sedikit pertanyaan Pak Imam tadi. Iya, Ibu Amelia, ya silakan. Yang pertanyaannya lebih, maaf ya, sebelumnya saya matikan kamera karena biasanya ini jaringan kurang bagus kalau kamera diaktifkan. Sudah dimengerti pertanyaannya tadi Pak Imam? Ya, coba bisa diulang pertanyaan ini Imam. mengenai bagaimana tadi kita sampaikan Ibu bahwa sasaran, tujuan, prinsip itu berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Pak Imam, di mana bahwa ada pemerataan perluasan ruang kesempatan sanggup, dan ternyata bahwa di pedalaman itu tidak terrealisasikan sebagaimana apa yang dikatakan tentang sasaran dan prinsip pembelajaran jarak jauh itu. Ya berbanding, ya. Bisa dikatakan bahwa itu adalah hoas. Mungkin begitu Pak Imam. Ya, pemerataan jaringan ke desa-desa itu memang masih menjadi masalah kita di Indonesia pada hari ini. Tetapi mungkin bisa kita pihak sekolah atau mungkin pihak perangkat desa atau pemerintah desa itu bisa bekerja sama untuk memberikan solusi bagaimana caranya agar jaringan ini bisa diakses ke
anak-anak yang ada di anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di desa. Saya pernah membaca di sebuah berita di sebuah kampung pedalaman di Jawa. Di situ ada sebuah organisasi ya yang bernama Pikir Institute, di mana Pikir Institute ini dibantu untuk menyelenggarakan jasa internet gratis yang memberikan jalan bagi daerah-daerah terpencil atau tertinggal untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi secara mandiri, dan tentunya hal ini mereka bekerja sama dan dibiayai oleh perusahaan BUMN lewat program Bina Lingkungan, sehingga dengan program ini mereka bisa menghadirkan internet di desa tersebut dengan menggunakan satelit, dengan menggunakan perangkat WiFi yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat desa dan terutama siswa-siswa yang ada di desa tersebut. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak. Ya, bagaimana Saudara Pak Imam? Sudah bisa dimengerti bahwa Amelia tadi bahwa harus ada kerjasama dan bisa bagaimana perangkat WiFi itu harus sampai dulu ke sekolah-sekolah, baru sekolah itu melakukan PJJ, melakukan pembelajaran jarak jauh. Kira-kira adakah yang masih melukai hati? Silakan Pak Imam. Ya, oke. Terima kasih atas jawaban atau penjelasan dari Pak Ahmad Albar dan Ibu Anissa. Itu kalau kita berbicara tentang masyarakat yang mudah menerima, yang mudah menerima artinya mereka terbuka untuk menerima hal-hal yang baru, ya. Nah, dan kebetulan di daerah saya, yang tempat saya mengabdi sebelum saya menginjakkan kaki di Parepare, bahwa di daerah tersebut, bahwa masyarakat di daerah tersebut artinya bahwa mereka menutup diri dengan kemajuan yang ada, karena mereka takut sekiranya jaringan-jaringan seperti internet yang masuk itu bisa menggeser atau bahkan merusak generasi, maksudnya pemahaman masyarakat. Kita tahu kalau masyarakat pedalaman terkadang mereka susah untuk membuka diri. Tapi kalau misalnya kita tadi pendekatan bahwa kerjasama dengan masyarakat mendatangkan, bagaimana sekali itu masyarakat yang memang betul-betul mereka tidak mau membuka diri, langkah apa kemudian yang harus kita tempuh, ya, dari itu mungkin. Terima kasih. Ya, makasih Pak Imam. Ya, silakan teman-teman. Ya, bagaimana dengan kondisi masyarakat yang masih tidak mau meninggalkan budayanya, tidak mau masuk dalam dunia jaringan, sedangkan kita ini mau melaksanakan aplikasi negara yang kita gunakan untuk melakukan pembelajaran, sedangkan ada masyarakat masih tidak mau menerima. Kira-kira bagaimana itu, teman-teman? Ibu Anissa, silakan Ibu Anissa Wiranti. Pak Moderator izin menambahkan. Ya, silakan Ibu. Oke, baik. Jadi mengenai tadi pertanyaan dari Pak Imam mengenai hal yang
sekolah yang berada di pedalaman ini sependek pendapat saya. Nah, di mana tentu sebelum itu kan saya juga pernah melakukan KKN di mana tempatnya itu pedalaman dan sekolahnya yang memang terpencil. Nah, tentunya beberapa masalah itu juga terdapat pada sekolah itu. Nah, adapun di mana titik persoalan sehingga tujuan ataupun yang tadi disebutkan itu tentunya yang pertama itu ada beberapa faktor di mana adanya kurangnya konektivitas internet yang stabil. Nah, selain itu juga kekurangan sumber daya teknologi tentunya. Nah, selain itu juga pendidik kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan seperti itu kepada pendidik dan siswa di dalam penggunaan teknologi-teknologi tersebut. Nah, dan juga kurangnya motivasi dan dukungan dari lingkungan sekitarnya sehingga itu mempersulit implementasi atau terrealisasinya pembelajaran jarak jauh itu. Nah, menurut saya yang dapat dilakukan itu mungkin kita bisa mengadakan pelatihan dan dukungan. Nah, di mana kita bisa memberikan pelatihan yang bagi guru dan siswa di dalam suatu sekolah itu dalam tentang penggunaan teknologi jarak jauh. Nah, ya, tentunya itu sangat penting dan didukung dengan adanya dari pihak sekolah tentunya dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat lokal agar memastikan bagaimana kelancaran implementasi itu. Dan juga adanya evaluasi dan penyesuaian serta di mana kita bisa melakukan evaluasi secara berkala tentunya terhadap implementasi pembelajaran jarak jauh ini. Dan juga kita bisa melakukan kolaborasi ya seperti tadi itu membangun jaringan kolaborasi antara sekolah, organisasi yang non pemerintah atau dan lembaga pendidikan yang itu bisa mampu mendukung sumber daya dan dukungan tambahannya. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Rasa ini Nambah. dan sampai ke Ibu Anissa tadi bahwa memang ada beberapa Izin. ya Ibu Anissa bahwa kita ini kurang biasa di pedalaman itu adalah kurang koneksi, kurang motivasi, terkadang juga kurang SDM, tidak ada sumber daya manusia yang mampu melakukan itu, kemudian sosialisasi yang tidak ada. Jadi solusi dari Ibu Anissa itu kita kalau sebelum kita melaksanakan itu harusnya ada dulu kolaborasi dari masyarakat setempat, lembaga pendidikan, kemudian kita juga butuh pendukung dari teman-teman yang di pemerintahan. Nah, dari sekian ada itu koneksi, kolaborasi yang ada itu, maka kita bisa melakukan pelatihan kah, sosialisasi kah untuk menumbuhkan kesadaran teknologi teman-teman yang ada di pedalaman. Artinya kita butuh sadarkan dulu untuk sampaikan kepada pelaksanaannya. Artinya memang banyak masyarakat yang khawatir tentang teknologi karena negatifnya juga ada. Tapi kita masih akan mempertimbangkan seberapa banyak positifnya dari sekian negatif. Saya rasa itu Pak Imam yang mungkin kami dari kelompok 3 bisa sampaikan. Mudah-mudahan pikiran dan hati sudah terobati. Oke Pak, terima kasih atas penjelasan. Pertanyaan Terima kasih Pak Imam. Ya selanjutnya kita ke pertanyaan Ibu Fitri Anissa ya, Anissa Fitri yang menanyakan bahwa prinsip ada kita Ibu Amila ada kita sampaikan tadi bahwa prinsip dari PJJ itu bebas, ada prinsip bebas,
Jadi beliau Ibu Anissa ini jelaskan prinsip bebasnya bagaimana. Kemudian ketika kita melakukan PJJ, apakah harus ada kode etik? Dan kemudian bagaimana kita membangun kode etik itu dalam proses pembelajaran jarak jauh. Bentar lagi kita ujiannya. Tapi Pak, saya mau menjawab Udah pertanyaannya. ditanya sama Ibu Tini kapan ujian? Ya, siapa teman-teman yang bisa menjawab? Tapi Pak, saya mau menjawab pertanyaannya Tri. Ya silakan. Ya silakan Ibu Anissa Miranti. Terkait apakah ada kode etik dalam PJJ? Ya, sebenarnya ada kode etik dalam PJJ dan penyelenggaraannya pun ada pedomannya. Di sini saya mendapatkan informasi salah satu kampus di Indonesia yang sudah memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian landasan ideal yang dimana kode etik atau penyelenggaraan pendidikan jarak jauh itu ada prinsipnya berdasarkan pada Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 31 yang mana pasalnya ini berbunyi pendidikan jarak jauh menjelaskan bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Dan kemudian dalam pedoman penyelenggaraan yang disusun oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, terdapat kode etik. Nah, untuk menjalankan PJJ ini, kode etik dan aturan-aturan hukum memang harus diperhatikan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu perlu diketahui bahwasanya pada sistem informasi, kan PJJ ini erat kaitannya dengan sistem informasi, yang dimana kaidah dalam sistem informasi ini mencakup ada 4, ada privasi, akurasi, properti, dan accessibility. Nah, terkait dengan sistem hukum dan kepentingan PJJ ini, PJJ harus tetap pada prinsipnya setiap tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian atau ketidakhati-hatian. Nah, sementara itu sifat melawan hukum sendiri selain dapat dilihat secara formal yang didasarkan atas ketentuan hukum positif yang berlaku, juga dapat dilihat secara material yang didasarkan atas kepatutan dalam masyarakat. Pada prinsipnya setiap penerapan teknologi informasi berdasarkan kepatutan dalam masyarakat harus didasarkan pada upaya yang terbaik dan dibangun berdasarkan praktik yang terbaik. Kata lain, harus memenuhi keberadaan asas tata kelola yang baik dalam bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Nah, selain dalam aspek hukum yang mengatur selain dalam aspek hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antar sesama anggota atau masyarakat, perlu diperhatikan pula aspek hukum publiknya yang mengatur perlindungan hukum terhadap kepentingan publik pada umumnya. Oleh karena itu, terkait dengan pembelajaran daring, perlu diperhatikan tidak hanya peraturan dalam perundangan pendidikan saja yang diatur, yakni dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga ada aspek-aspek hukum lain yang mengatur. Di antara peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan PJJ adalah sebagai berikut. Undang-undangnya ya. Yang pertama tadi ada Sistem Pendidikan Nasional pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua itu ada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107 2001 tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Yang kelima, Peraturan Pemerintah
82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik atau Undang-Undang Pelayanan Publik. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Tentang telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dokumen perusahaan yang dimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992. Ada juga Undang-Undang tentang perfilman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang pers, pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang penyiaran ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Jadi kesimpulannya memang dalam pedoman pelaksanaan PJJ ini memiliki beberapa hukum yang harus memiliki aturan hukum yang harus dipatuhi dulu, kemudian dilaksanakanlah PJJ ini. Begitu Pak, saya kembalikan kepada moderator. Gimana? Ya, mohon maaf sebelumnya karena saya matikan tadi kamera karena jaringannya jelek kalau nyalakan kamera. Bagaimana Ibu Ani, sudah ya? Sudah ya? Sabe Pak Dian. Bisa dikomentari Pak. Bagaimana Ibu? Iya Pak, siap-siap. Bisa dikomentari Pak. Ya, silahkan Ibu kalau masih ada yang kurang. Ya baik. Berikan pada saya, pada dasarnya jawaban dari Ibu Anissa itu cukup baik. Namun di sini kayaknya benang merah dari pertanyaan saya saya tidak dapatkan dari jawaban Ibu Anissa. Pada dasarnya Ibu Anissa menjelaskan mengenai landasan dari PJJ itu sendiri. Namun pertanyaan saya yaitu merujuk pada bagaimana sih ruang lingkup atau bagaimana semestinya prinsip bebas itu pada PJJ. Apakah memang PJJ itu bebas sebagaimana bebas yang seperti kami pikirkan, atau bebas dalam artian PJJ itu sendiri tidak dilakukan semena-mena saja, namun ada aturan-aturan yang melandasi dari PJJ itu. Nah, kalau memang ada aturannya begitu, nah bisa mungkin disebutkan mana aturannya atau kode etiknya dalam pelaksanaan PJJ itu sendiri. Nah, mungkin itu benang merah dari pertanyaan saya. Karena saya tadi belum mendapatkan benang merah dari jawaban Ibu Anissa Miranti. Karena yang saya dapatkan itu hanya landasan dari PJJ yang mengenai diatur dalam undang-undang dan berlandaskan dengan hukum. Jadi begitu Pak. Mungkin sekian dari saya. Tapi Pak Moderator, saya izin menjawab atau menambahkan dari pertanyaan Ibu Anissa Fitri. Ya. Oke, baik. Ini sependek pengetahuan saya juga, menurut saya mengenai pertanyaan Ibu Anissa Fitri tadi mengenai prinsip kebebasan. Nah, menurut saya dalam prinsip kebebasan di dalam PJJ. Nah, tentunya di dalam konteks pembelajaran jarak jauh, prinsip kebebasan itu memang ada dan pastinya penting. Nah, mungkin tetapi ini memiliki interpretasi yang sedikit berbeda. Nah, kebebasan di dalam hal ini mungkin lebih berkaitan dengan fleksibilitas dalam mengakses materi pembelajaran dan kemampuan untuk belajar sesuai dengan waktu dan kebutuhan individu itu sendiri. Nah,
prinsip bebas di dalam pembelajaran jarak jauh ini dapat kita interpretasikan sebagai yang dimana memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar tanpa terbatas oleh batasan waktu. Nah, ini tentunya memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya itu belajar dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Namun tentunya kita memiliki beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan di dalam bagaimana kita memastikan kebebasan ini kita dapat wujudkan secara efektif. Nah, tentunya yang pertama kita harus memperhatikan aksesibilitasnya. Nah, di mana kita harus penting untuk memastikan bahwa semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap materi pembelajaran, terlepas dari latar belakang ekonomi atau teknologi mereka. Nah, kemudian kita juga tentunya harus mampu memperhatikan fleksibilitasnya. Nah, sistem pembelajaran jarak jauh itu harus kita rancang dengan tentunya fleksibilitas yang memadai untuk bagaimana kita mampu mengakomodasi kebutuhan beragam siswa itu tersendiri. Nah, termasuk mereka yang bekerja atau memiliki tanggung jawab lain di luar sekolah. Dan juga tentunya dukungan. Nah, meskipun siswa itu mungkin belajar secara mandiri ataupun tidak, penting kita untuk menyediakan dukungan yang cukup, baik itu dalam bentuk panduan pembelajaran online atau akses ke tutor atau mentor atau bantuan teknis. Nah, kemudian mengenai kode etik. Nah, kode etik itu juga sangat penting di dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Nah, yang dimana ini tentunya mencakup aspek-aspek seperti bagaimana integritas akademik itu, bagaimana perlindungan privasi dan perilaku yang etis di dalam interaksi online. Nah, misalnya siswa harus diberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai penjiplakan dan konsekuensinya bagaimana dalam konteks pembelajaran jarak jauh itu. Nah, jadi tentunya sebagai seorang pendidik penting kita berpikir untuk secara kritis bagaimana kita mempertimbangkan bagaimana prinsip kebebasan dan kode etik itu dapat diterapkan dan dijaga di dalam konteks PJJ ini. Nah, ini tentunya melibatkan tidak hanya memastikan akses dan fleksibilitas yang memadai, tetapi kita juga harus mampu membangun lingkungan pembelajaran online yang aman, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan karakter siswa itu sendiri. Oke, saya kira seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ya, bagaimana Ibu Anissa Tri? Baik, saya rasa di sini kebebasan sudah dijelaskan secara gamblang, namun pada aspek peserta didik. Nah, bagaimana dengan arti kebebasan bagi aspek guru? Yang mana apakah kebebasan itu bagi aspek guru dapat dikatakan bahwa guru itu berhak mengirimkan tugas kepada peserta didik tanpa harus mengenal yang namanya waktu, yang mana terkadang kemungkinan itu guru karena dia bisa, karena begini, karena kita itu berada pada jaringan, bahwasanya setiap guru bisa melakukan atau mengakses tugas kepada peserta didik kapan saja dan ya. Nah, Ya, Bu, begini. saya mengerti, Bu. Ya, bagaimana bagi aspek guru, Pak? Karena tadi sudah dijelaskan secara gamblang mengenai peserta didik bahwa perlu ada fleksibilitas yang mana tidak dibatasi oleh waktu. Jadi kebebasan bagi guru itu bagaimana, Pak? Atau Ya, bagi artinya begini. Tapi Bu, teman-teman, saya sepakat tadi jawabannya teman-teman bahwa dalam PJJ kita akan berkaitan dengan teknologi. Kita berkaitan dengan akses teknologi yang ada pada hari ini. Bahwa kita harus sadar bahwa kita tetap akan merujuk pada undang-undang, apakah itu undang-undang dasar, kemudian undang-undang bagian dari undang-undang 45 itu, kemudian peraturan
pemerintah, kemudian ada peraturan pers, kemudian ada peraturan hak siar, itu semua menjadi pertimbangan kita. Kemudian mengenai kebebasan, kan bebas itu terikat dari undang-undang yang kita sebutkan tadi. Kan terus terang saya terlalu tahu. Jelas kan ada aturan dari dalamnya, kita ini mengkaji itu. Kemudian untuk persoalan apa namanya kode etik, itu sudah disampaikan juga tadi bahwa satu contoh kita anggap saja, satu contoh kita bisa angkat bahwa kita pada hari ini kita melakukan PJJ. Maka sebelum kita melakukan kuliah pembelajaran jarak jauh, maka ada istilahnya itu kontrak kuliah. Itu sebenarnya kalau saya memaknai kode etik itu tergantung dari undang-undang yang ada, maka kita kembalikan lagi kepada pengguna. Kita sebagai kesepakatan bersama, apakah kita punya kode etiknya sekian, apakah kita harus pakai jilbab dalam kuliah, apakah laki-laki itu harus pakai kopiah. Itu saya rasa untuk perkembangan kode etiknya tergantung dari perangkat organisasi itu sendiri. Tapi tidak boleh lari dari dasar awal kita, apakah itu undang-undang, apakah itu peraturan pemerintah. Kemudian yang dipertanyakan tadi, apakah seorang guru dalam melakukan interaktif kuliah pembelajaran jarak jauh itu semaunya? Saya sangat mengerti nih Pak Bu, karena kita sebagai guru juga sadar bahwa kita, satu contoh saja saya angkat, kita sebenarnya ini kekurangan duit. Anak-anak kita kekurangan duit, Pak Bu. Ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh, kemudian kita share semaunya saja, padahal pada saat itu anak-anak kita tidak punya pulsa. Otomatis pembelajaran itu tidak sampai. Maka kembali di asal tadi bahwa kita sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh untuk supaya kolerasi pembelajaran ada, maka harus ada kontrak pelajar. Artinya anak-anak sekian pada jam sekian kami akan menyer pembelajaran, maka kalian harus siap. Artinya pulsanya siap, harus siap pulsanya pada hari itu. Ataukah ada kesepakatan dari pihak sekolah, mungkin ada bantuan pulsanya atau bagaimana, itu harus kita pertimbangkan. Karena yang dikhawatirkan jangan sampai cuma guru yang ada pulsanya, siswanya tidak ada pulsanya. Jadi kolerasi belajar tidak ada. Tidak ada sampai pembelajaran PJJ karena hanya persoalan pulsa saja. Jadi memang harus kita melakukan pembelajaran dengan kontrak. Saya rasa itu kontrak belajar, kontrak kuliah itu sangat penting sekali supaya kita bisa memastikan kesiapan anak didik kita. Saya rasa mungkin begitu tambahan dari saya, Ibu Anissa. Siap, Pak, siap. Terima kasih atas jawabannya. Sangat mengerti. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa tadi itu? Bagaimana kesiapan, ya mungkin begitu ya, mungkin saya hanya simpulkan saja itu, saya hanya ambil saja artinya titik beratnya pertanyaan tadi itu. Bagaimana kesiapan lembaga pendidikan dengan melakukan akses pembelajaran jarak jauh. Kemudian bagaimana Indonesia dalam menyiapkan pendidikan generasi muda terhadap tawaran pembelajaran jarak jauh. Artinya tawaran teknologi hari ini, apakah ada manfaat terhadap generasi muda? Ya,
Jika teman-teman Boleh siapa bantu menjawab? jawab, Pak. Ya, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bantu jawab pertanyaan dari teman-teman mengenai bagaimana kesiapan lembaga pendidikan dalam melakukan akses teknologi dalam pembelajaran. Kalau kita bahas tentang lembaga, tentu jawabannya adalah variatif ya, tergantung dari lembaga itu sendiri. Beda-beda sekolah, beda kondisinya juga, beda kesiapannya, beda juga orangnya. Jadi kita tidak bisa menjawab satu. Adakah? Oh iya, Bu Fida, ya silakan Ibu. Saya kira Putri Anissa, Pak. Putri Mufida yang bertanya tadi toh? Ya, saya kira tidak iya. dengar. Ya, saya kira keluar. Ya. Oke, ya silakan. Ya. Iya, saya lanjut, Dek. Jadi Silakan, karena Bu. jawabannya ini kenapa Pak Moderator? Ya silakan dijawab. Mohon maaf, ini suaranya di sini juga agak ribut karena sementara mengajar. Ya. Ya, saya lanjut. Jika kita membahas tentang lembaga, kesiapan lembaga dalam pembelajaran jarak jauh, tentu jawabannya akan konservatif atau beragam macamnya. Karena lembaga-lembaga ini tidak sama semua kondisinya. Mulai dari kesiapan sekolah, orang yang mengelola, dan apalagi namanya kualitasnya itu berbeda-beda. Ya, kita ambil saja secara garis besar. Kalau secara garis besar dari penglihatan saya ini, karena kalau kita mau secara faktual tentunya harus menggunakan data, tetapi saya ini melihat hanya sekedar pandangan saya terhadap saya pribadi mengenai pembelajaran jarak jauh. Kalau saya lihat dan saya lihat dari teman-teman saya sekeliling saya, lembaga pendidikan pembelajaran jarak jauh ini sudah banyak sebenarnya yang bisa, yang sudah siap, walaupun tidak sempurna. Karena sejak Corona itu tahun 2020, itu kita sudah mulai mengenal pembelajaran jarak jauh. Lambat laun makin ke sini kita semakin mengerti, oh pembelajaran jauh konsepnya seperti ini. Bahkan awalnya itu kampus saya dulu itu belum mengerti tentang bagaimana mengelola Zoom, mengelola classroom dan segala macam. Tapi lama-lama kami juga mengerti. Jadi yang namanya kesiapan tentu kita butuh proses ya. Apalagi lembaga ini kan jangkauannya lebih luas dan masalah-masalah yang timbul oleh jaringan ini juga lebih bermacam-macam. Kemudian kalau kita membahas tentang bagaimana kesiapan generasi muda, saya rasa mau tidak mau generasi muda ini harus mengikuti zaman. Apalagi sebenarnya generasi muda lah yang lebih banyak menggunakan pembelajaran jarak jauh dibanding anak-anak yang masih SD misalnya. Karena saya lihat di sekolah-sekolah, mulai dari SMA, S1 dan S2 itu pembelajaran jarak jauh itu sudah lebih dominan dibanding tatap muka. Walaupun di sebagian daerah itu tatap muka masih lebih digunakan karena merasa lebih efektif dan efisien. Tetapi kita lihat lagi dengan keadaan sekarang bahwa kita harus dituntut untuk mengikuti zaman, dan sudah ada juga akses untuk melakukan ini. Seperti kampus kita sekarang ini, IAIN, kita sekarang melakukan PJJ, saya rasa pihak lembaga juga sudah siap dan peserta juga siap.
Kalau kita menganggap bahwa peserta tidak siap, saya rasa kurang valid ya, karena dalam bentar Mbak, karena di formulir itu kan kita sudah diberikan pilihan mau tatap muka atau jaringan, lewat jaringan atau online ya. Jadi kalau kita bahas mengenai peserta didik itu sendiri, saya rasa juga variatif, tergantung dari peserta didiknya. Kalau peserta didiknya ini SMA atau SMP atau bahkan SD misalnya, saya rasa itu tergantung dari orang tuanya ya. Orang tuanya, karena orang tuanya yang memberikan akses internet dengan memberikan kuota. Kalau orang tuanya tidak berikan kuota, ya bagaimana dia mau mengakses internet? Kalau sekarang kan semacam kita ini kan sudah dewasa, sudah banyak yang baru rumah tangga, dan bahkan sudah mencari uang sendiri. Jadi saya rasa kita sudah sangat dewasa untuk kesiapan mental kita dalam pembelajaran jarak jauh. Saya kira kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana tidak Aulia Baik, bisa di terima kasih Ibu atas jawaban atau masukan yang diberikan. Memang kalau semisal kita bertanya bahwa seberapa jauh sebenarnya kesiapan pendidikan atau lembaga pendidikan di Indonesia itu bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh, itu memang sudah pasti jawabannya bervariatif, berbeda-beda. Tetapi maksud saya di sini, apakah ada tidak penelitian yang mengeluarkan pendapat bahwa di Indonesia itu untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu kemungkinan berhasilnya atau tercapainya keberhasilan dalam proses pembelajaran jarak jauh ini bisa dilaksanakan mungkin sekitar semisal ya 30% kah, 40% kah, sisanya mungkin karena faktor SDM atau faktor jaringan dan sebagainya. Apakah ada tidak penelitian yang Bapak Ibu temukan terkait persoalan tersebut dalam segi persentasenya saja Pak? Persennya misalnya pembelajaran jarak jauh ini ada sekitar berapa persen yang kemungkinan berapa persen untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini supaya efektif begitu Pak? Ya, makasih Ibu Mufida Aulia. Ayo, bagaimana teman-teman? Adakah kira-kira hasil dari penelitian kita yang kita bisa sampaikan ke teman-teman yang lain bahwa sekian persen yang kira-kira tentang teknologi ini bisa terakses Bermain ibu kurang fokus rasanya kan sementara kuliah. Kira-kira teman-teman bisa sampaikan. Bagaimana Anissa Beranti? Itu wilayah Parepare, bagaimana persentase teknologinya? Pak Imam ini, kenapa Pak Imam ini? Kira ada sarannya Pak Imam? Saya mau menambahkan jawabannya Ibu Anissa tadi, Ibu Putri Anissa. Ya, silakan Ibu. Saya ingin menambahkan jawaban yang tadi Ibu Putri Anissa. Saya bukan tidak mau menjawab, tapi saya belum menemukan penelitian yang sekian persen secara valid. Tetapi saya ingin menambahkan jawabannya tentang tadi, apakah PJJ ini berdampak pada generasi emas nanti selanjutnya. Berdasarkan tadi yang dijelaskan atau disinggung oleh Ibu Putri Anissa tentang COVID yang menghantam pembelajaran dari sisi offline, yang dimana peserta didik tidak bisa bertemu langsung dengan gurunya, maka di sini PJJ sangat membantu, yang dimana dilaksanakanlah pembelajaran berbasis online dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita kenal juga blended learning, yang dimana ada offline dan juga online. Tetapi karena kondisi COVID yang tidak memungkinkan untuk ketemu, maka dilaksanakan saya secara online. Dan
meskipun pada hakikatnya sebenarnya ada kekurangan dari sistem pembelajaran jarak jauh yang dimana seperti tadi yang singgung Bapak Albar bahwa kita kekurangan uang pembeli kuota, maupun guru maupun siswa juga seperti itu, tetapi kita bisa ambil nilai positifnya yang dimana dengan adanya PJJ ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran melalui Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Dan saya ingin berbagi pengalaman sedikit tentang bagaimana dampaknya ini PJJ atau pembelajaran jarak jauh terhadap kemudahan kita untuk melakukan pembelajaran. Pada saat saya semester 6 yang lalu, pada saat S1, saya mengikuti pertukaran pelajar yang berlokasi di Universitas Sumatera Utara di Medan, dan di mana UIN ya, di mana harusnya kan saya pergi ke sana secara offline, tetapi karena biaya dan juga waktu, kemudian waktu itu COVID, sehingga pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Saya sangat merasakan kemudahan yang dimana saya bisa masuk ke kelasnya kampus lain, mahasiswa lain di Universitas UIN Sumatera Utara di sana, hanya dengan bermodalkan kuota, laptop, dan juga HP. Nah, jadi bisa kita bayangkan bagaimana PJJ ini sangat berpengaruh dalam hal menerima pembelajaran atau menerima informasi dari bukan saja dari kampus kita atau dari instansi kita, tapi juga dari kampus lain. Sehingga apa? Kita mendapatkan pengalaman dari pelaksanaan PJJ yang dapat memudahkan ini. Nah, seperti itu. Untuk apa tadi persentasenya saya tidak bisa memberitahu secara pasti karena Ibu Mufida tadi maunya secara penelitian, jadi saya tidak berani untuk. Kira-kira Ibu Anissa, kira-kira begini Ibu Anissa, kira-kira menurut pembacaan tak, kira-kira adakah persen yang kita bisa kasih sebelum penelitian? Artinya minimal kita punya jawaban sementara lah. Kalau untuk jawaban ya selama ini persentase pembelajaran jarak jauh dalam penerapannya itu 50/50 dari pembelajaran offline. Karena apa? Karena memang kita bisa mengakses informasi dan juga pembelajaran melalui online, tetapi perlu diperhatikan tadi ada sisi yang lainnya, diantaranya 50-nya ini kita harus beli dulu kuota, kita harus cari dulu wifi, harus dulu cari jaringan, sehingga menurut saya persentase kesiapan Indonesia dalam menerima PJJ ini sebagai salah satu proses pembelajaran ini adalah 50/50, setengah-setengahnya Pak, karena di balik kemudahannya ada juga kekurangannya, begitu. Ya. Ya, kira-kira Ibu Mufida, artinya saya menonton teman untuk minimal dia harus punya presentasi sementara lah. Alhamdulillah, makasih Bu Anissa sudah bisa paparkan itu. Dia bisa kasih 50/50. Jadi saya bisa kasih kesimpulan bahwa sebenarnya pertanyaan Bu Mufida tadi ini bagus sekali. Kita harus sadar bahwa kita ini, kalau kita mau presentasi sesuai dengan presentasinya Ibu Anissa tadi, bahwa 50 kita punya untung, 50 kita masih di zona pusing. Nah, artinya kita masih bingung dalam zona 50 itu. Persoalan kesiapannya individu-individu yang melakukan kegiatan itu, atau yang ada dalam lembaga itu. Karena bisa jadi gurunya yang senang, tapi siswanya tidak senang. Artinya gurunya siap, siswanya siap, atau lembaganya siap, mahasiswanya tidak siap, itu akan menjadi perbandingan 50/50. Artinya kita dalam kemudahannya pun sebenarnya kita diuntungkan. Karena saya punya istilah begini Bu Anissa, Ibu Mufida, ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang. Mungkin begitu istilahnya. Yang kerennya mungkin uang itu adalah segalanya. Dari kapasitas kita punya uang, maka itu akan memudahkan.
Contoh saya ini kan di Mamuju. Alhamdulillah ada sedikit rezeki, ya bisa kuliah di IA Parepare meskipun tidak sampai hari ini masih belum menatap langsung kampus. Tapi mungkin karena faktor ada uang itu sedikit ya kita bisa dimudahkan lembaga pendidikan yang ada di IA Parepare. Jadi ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, ya begitu mungkin. Ya bagaimana Ibu Mufidah? Saya penasaran ini Pak Imam ini, Pak Imam. Ada sarannya Pak Imam? Terima kasih Pak Ahmad Albar. Saya Ya, hanya sedikit menjawab pertanyaan kedua dari Ibu Mufidah yang tadi mempertanyakan bahwa bagaimana artinya bahwa bagaimana ke depannya bangsa Indonesia ini dan melihat bahwa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, kemudian dengan dari pengembangan PJJ bagaimana kemudian generasi muda ke depannya, maka saya akan bisa menjawab bahwa semestinya kita sebagai generasi muda harus optimis bahwa karena di tangan generasi muda lah segalanya akan bisa dirubah, ya. Artinya kita harus menanamkan rasa optimis itu walaupun kita mungkin negara sedang berkembang, tapi dengan adanya sumber daya manusia yang ada, dengan adanya pola-pola pendidikan yang ada, maka kita harus optimis menatap ke depan bahwa bangsa ini akan maju ke depannya. Ya mungkin seperti itu jawaban dari saya. Bisa mungkin juga ada teman Ibu Farida mungkin juga bisa menambahkan, bisa seperti itu Pak Ahmad Albar. Kalau saya katakan bahwa kita harus optimis ke depannya, apapun itu apapun kendala ke depannya kita harus optimis, ya. Jangan artinya jangan terbersit sedikit bahwa bangsa ini akan seperti ini, tapi harus menatap ke depannya akan bisa maju apapun itu risikonya. Ya, harus ada optimis dan motivasi ya Pak Imam ya. Ya betul. Artinya kita tetap harus optimis. Artinya mau tak mau kita harus menghadapi itu. Teknologi ini kita dipaksakan sebenarnya untuk menghadapi itu karena kita ini sudah masuk dalam dunia globalisasi. Indonesia dalam masa perkembangan itu akan menuju pada Indonesia maju. Kita ini sebenarnya diarahkan kepada Indonesia maju hari ini. Indonesia berkembang tapi berproses dalam menuju Indonesia maju. Saya kira itu dari 3 penanya tadi yang kita sudah tuntaskan jawab. Kalau umpama sudah tidak ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman kelompok lain, kita mungkin masih bisa buka ya kembali pertanyaan atau mungkin sampai di sini ya, sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa Ibu Anis? Jam 3? Iya, sampai jam 3? Iya. Oke. Saya kira sudah cukup sekian teman-teman sekalian. Sebagai kesimpulan dalam makalah kami di kelompok 3 saya akan bacakan. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh telah menjadi solusi utama dalam pendidikan terutama di tengah pandemi COVID-19 yang awalnya kemarin sampai hari ini masih dilakukan untuk memudahkan proses pembelajaran, proses pendidikan. Kemudian yang kedua, pembelajaran jarak jauh berbasis komputer menawarkan beragam media pembelajaran yang menarik dan interaktif, bahkan bermanfaat kepada proses pembelajaran, apakah itu guru, apakah itu lembaga, apakah itu siswa. Kemudian
Evaluasi program komputer melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan yang pencapaian tujuan program, keterampilan praktis dan aspek teknis. Kemudian yang ketiga, pembelajaran jarak jauh berbasis web dan online memungkinkan akses pendidikan yang telah luas, fleksibel, memanfaatkan teknologi internet untuk memfasilitasi interaksi antara pengajar dan pembelajar. Berbagai teori dan pendekatan telah dikenalkan oleh para ahli untuk mendukung efektivitas pembelajaran jarak jauh ini. Jadi mungkin sekian dari kelompok kami. Yang saya hormati Bapak Profesor Lalik dan teman-teman, terima kasih atas partisipasinya semua, semangatnya. Dan saya kembalikan ke Bapak, Prof. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih doanya Pak Ahmad. Sekarang masih profesor, belum profesor ya. Oke, baiklah teman-teman, hari ini luar biasa semangat meskipun jam-jam segini, jam yang penuh dengan jihad ya dan mengikuti perkuliahan. Tapi alhamdulillah semangat kita hari ini untuk memperbincangkan satu tema yang sangat menarik tentang teknologi jaringan dengan berbagai variabelnya, dan oleh karena itu kita berikan aplaus untuk pemakaran kita. Menyimak tadi perbincangan dari teman-teman, saya sedikit ingin memberikan komentar atau tambahan ya. Ya memang salah satu tantangan kita di Indonesia ketika ingin menjadi negara kompetitor atau ingin mensejajarkan diri kepada negara-negara yang sudah maju adalah tentu dari segi SDM itu sendiri, termasuk budaya akademik ya. Jadi mungkin pernah saya sampaikan bahwa salah seorang profesor mengatakan di Indonesia ini belum mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 karena budaya akademik yang belum sesuai atau relevan dengan tuntutan itu. Jadi dia bandingkan ya, kalau di Singapura itu 1:500 ya. Kalau di Indonesia 500:1. Itu artinya kalau di Singapura satu orang punya referensi 500, kalau di Indonesia 500 orang untuk referensi 1. Jadi itu keterbalikan ya, sehingga kita katanya ya, salah seorang profesor mengatakan kita ini belum, tapi dipaksakan ya karena terjadi disparitas, perbedaan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini cukup jauh, misalnya orang yang sudah maju di perkotaan dengan orang yang masih tertinggal jauh di pelosok ya. Jadi termasuk di 22 tahun yang lalu ya, saya mengikuti seminar internasional, salah seorang narasumbernya dari Malaysia. Pada tahun 2002 itu pemerintah Malaysia menurut narasumber mengatakan bahwa itu program pemerintah Malaysia adalah satu rumah satu komputer. Itu tahun 2002 ya, 22 tahun yang lalu. Nah, saya mengomentari pada waktu itu mengatakan bahwa di Indonesia, jangankan komputer, masih banyak daerah yang belum ada instalasi listriknya. Jadi memang ya sedikit kita tertinggal dibanding dengan negara tetangga dalam hal kemajuan di konteks itu. Dalam satu statistik penggunaan internet, kita masih kategori ya tidak di bawah juga, tapi sedikit merangsek ke atas ya. Yakni sekitar 67%
penggunaan internet masyarakat Indonesia. Dan tentu yang tertinggi itu Amerika ya. Amerika termasuk Rusia, Singapura yang hampir 100% penduduknya menggunakan internet. Negara-negara yang sudah 100% menggunakan internet tentu dengan adanya akses yang terpenuhi semua, sehingga mereka bisa menggunakan, memanfaatkan internet itu sendiri. Kita di Indonesia tahun lalu ya mendapatkan musibah ya, ketika Menkominfo ditahan oleh KPK ya. Itu dalam program BTS itu kan ya, bagaimana di seluruh Indonesia itu mendapatkan akses internet dengan membangun tower di mana-mana untuk akses internet. Tapi rupanya ada kendala dari situ yang Anda tahu, entah apa sebabnya terjadi indikasi korupsi ya di dalam proyek yang besar itu ya. Sehingga ya ini juga yang menjadi kendala kita di dalam konteks penerapan PJJ. Tadi ada yang menarik dari pertanyaan teman, bagaimana kesiapan lembaga pendidikan di Indonesia. Jadi tentu di Indonesia ada beberapa aturan ya. Tadi juga disebutkan beberapa aturan. Ketika tadi sebut beberapa aturan, saya teringat tahun lalu ya sebagai ketua tim pengusulan prodi PJJ di kampus kita ya, Yen Parepare. Jadi memang tidak semua perguruan tinggi itu mendapatkan izin atau restu dalam penyelenggaraan PJJ. Itu karena beberapa variabel yang sangat menjadi perhatian dalam izin operasional itu adalah yang pertama, ketika prodi offline-nya itu unggul. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak ada prodi yang unggul untuk akreditasinya, maka tidak diberikan izin untuk mengusulkan prodi PJJ. Jadi kita di Fakultas Tarbiyah, prodi PAI itu sudah unggul, sehingga pimpinan tahun lalu berikan amanah kepada kami untuk mengusulkan pembukaan prodi PJJ PAI. Ya. Jadi bagaimana prodi PAI itu bisa diselenggarakan secara jarak jauh karena sudah teruji dengan jarak dekat ya, secara offline karena sudah unggul. Nah, kalau sudah unggul berarti sudah terpercaya dan diberikan izin untuk membuka jarak jauh. Jadi itu syarat yang paling mendasar. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi Bapak Ibu ingin membuka PJJ, prodi PJJ, ya cari dulu apakah dia sudah terakreditasi unggul atau belum. Kalau belum ya itu dulu yang offline-nya dikerja sebelum mengusulkan itu. Nah, beberapa perguruan tinggi Indonesia yang menjadi referensi dalam konteks PJJ ya, termasuk yang pernah saya ceritakan itu UT, banyak Universitas Cyber Indonesia, termasuk Telkom, Universitas Telkom, Universitas Bina Nusantara, BINUS, ada Universitas Cyber Muhammadiyah, ada Universitas Bina Insan di Jakarta, ada Universitas Islam di ini termasuk pilot projectnya Kementerian Agama di Jawa Barat ya, salah satu perguruan tinggi Islam di Jawa Barat, dan itu menjadi pilot project Kementerian Agama untuk membuka PJJ. Nah, ada beberapa hal yang mendasari selain dari akreditasi unggul itu dalam pembukaan PJJ. Jadi yang pertama sebenarnya yang kita bahas hari ini itulah yang menjadi dasar utama ya, dalam hal ya, yang kedua ya, dalam hal izin operasional, yakni sarana dan prasarana PJJ. Salah satunya adalah teknologi jaringan. Jadi kalau teknologi jaringan tidak kuat, maka tidak mungkin akan dibuka PJJ.
Nah, pada waktu itu kita di TIPD di IAIN itu kita komunikasi dengan bagian teknologi informasi dan pangkalan data di IAIN yang mengatakan sebenarnya kita sudah mampu dari segi sarana dan prasarana dan jaringan. Kebetulan ketua unit TIPD itu adalah ahli jaringan. Jadi dia Eskom tapi ahli jaringan. Nah, kontes jaringan ini ya tentu tadi disebutkan ada beberapa kontes itu dalam perkembangannya, ada LAN, ada MAN, WAN, nirkabel. Jadi itu nirkabel yang lebih tren sekarang ini dikembangkan dan tentu di backup oleh berbagai macam server. Jadi kita memahami bahwa sarana dan prasarana dalam digital itu kan ya ada hardware dan software dan juga di backup oleh firmware. Jadi tentu di sini ya perlu dipahami juga bahwa ada beberapa sarana dan prasarana itu, misalnya yang pernah kami lihat di UT ya, di Tangerang Selatan itu ada ruang TIK ya. Jadi diantaranya itu ada ruang TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Disitulah tempat pusat multimedia. Jadi jika dosen ingin mengajar secara online bisa datang ke sana memanfaatkan ruang itu ya. Jadi situlah lengkap multimedianya. Kemudian ada ruang akademik khusus ya. Misalnya tempat laboratorium, ada workshop, kemudian ada ruang akademik, ruang layanan. Jadi itu kan misalnya layanan pengembangan karir, layanan penyelesaian studi, layanan magang, semua itu ada ruang khusus yang tentu di dalam konteks aplikasi yang punya jaringan yang kuat. Kemudian dari segi hardware ya tentu harus ada komputer, kemudian ada studio, jadi ada studio televisi, ada studio radio, ya, telekonferensi atau podcast. Jadi itu semua yang akan mendukung dalam konteks kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kita juga tidak bisa lupakan bahwa dalam PJJ itu harus didukung oleh perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital ini punya server tersendiri dalam konteks itu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu tentu menggunakan LMS. Jadi LMS yang punya scope atau spek ya, spek yang lebih tinggi karena yang dijaring ini adalah mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Yang kadang-kala ya seperti yang PTKIN yang di Jawa Barat itu satu angkatan kadang sampai 1.000 yang diterima, ya. Sampai 1.000 yang diterima dan tentu tidak cukup dosennya sehingga ada penjaringan dosen di seluruh Indonesia. Tapi salah satu syaratnya itu adalah telah mengikuti pelatihan pembelajaran online. Karena di situ termasuk ribet ya, kompleks masalahnya. Karena kita sebagai dosen itu harus memahami tentang, misalnya menguasai tentang LMS yang diterapkan oleh perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, ada aplikasi lagi dalam konteks interaksi bimbingan. Kemudian ada interaksi server atau software yang terkait dengan pengelolaan penilaian. Kemudian ada lagi server yang terkait dengan layanan khususnya. Jadi misalnya konsultasi dosen penasehat akademik dan seterusnya. Jadi itu banyak sekali fasilitas yang dibutuhkan, server-server yang dibutuhkan dalam konteks kegiatan pembelajaran. Jadi memang ya tidak semua perguruan tinggi memiliki kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan ya skala IAIN Parepare saja ini sementara masih membenahi terus sambil menunggu ada ruang yang terbuka untuk menyelenggarakan PJJ Prodi PAI itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tadi juga ada yang memberikan presentasi ya. Jadi kalau kita di dunia akademik itu
lebih baik kita berterus terang daripada memberikan presentasi tapi tidak di backup oleh data ya. Jadi misalnya tadi hasil riset ya. Jadi kita belum menemukan hasil riset yang ini ya, yang bisa memberikan data yang lebih valid ya. Paling tidak PJJ itu diteliti pada waktu COVID ya, COVID-19. Perguruan tinggi yang siap di dalam konteks pembelajaran di masa COVID itu ya yang sudah lengkap dengan teknologi informasi dan komunikasinya. Ya termasuk UT, BINUS, Telkom, Cyber Muhammadiyah, kemudian ada Bina Insan. Kalau di perguruan tinggi non atau yang lemah di bidang cyber itu tidak mampu dan kewalahan. Jadi dia biasa-biasa saja, kehadiran COVID dia biasa-biasa saja. Tidak ada kepanikan, dosennya pun juga santai saja karena dia sudah terbiasa melakukan hal itu. Nah mungkin tadi itu yang disampaikan 50% itu adalah hybrid learning, ya, pembelajaran hybrid itu dalam kebijakan Kemendiknas, masalah tahun 2013 kita diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara online. Jadi tentu dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu. Jadi ada online dan ada offline. Itu 50-50, tergantung perguruan tinggi mengaturnya seperti itu. Masalah kode etik ya kode etik ini kebebasan dan ya tentu di dalam pembelajaran jarak jauh itu kalau kita di Indonesia ya, kalau di SMA ke bawah itu tantangannya cukup berat. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita itu berbeda dengan luar negeri ya. Jadi kalau misalnya di Amerika menggunakan sistem pendidikan liberalisme. Ada kalau di Perancis ya ada humanisme. Kemudian misalnya di Cina ada sosialisme misalnya. Kalau di Indonesia apa ya sistem pendidikan kita? Paling tidak itu yang kalau mau rujuk ke Pancasila ada ketauhidan atau keimanan, kemudian persatuan, ada gotong royong ya, ada dimensi keadilan dan akhlak. Nah kalau kita PJJ sejak dari awal itu kan berat itu membentuk karakter. Jadi kita di Indonesia ini punya tantangan berat ya. Bagaimana misalnya pembentukan akhlakul karimah, peneguhan keimanan dan ketakwaan melalui dengan pembelajaran jarak jauh. Berinteraksi secara offline saja itu belum tentu dapat mengalami perkembangan apalagi kalau secara jarak jauh. Sehingga untuk sementara ini ya kita melihat di perguruan tinggi itu sudah ini baru dibuka begitu. Karena itu tantangannya. Jadi beda memang paradigma pendidikan kita di Indonesia dengan di luar negeri ya. Luar negeri itu lebih mengarah ya misalnya tidak terlalu mengindahkan aspek keimanan atau keagamaan ya. Karena mereka menganggap itu persoalan personal, itu persoalan pribadi. Kita beda, kalau di Indonesia mau dikatakan agama itu urusan pribadi ya sudah repot kita itu. Jadi malah kita ini kalau melihat anak didik kita misalnya tidak salat sedangkan temannya pada pergi salat berjamaah kan ya, tentu kita langsung secara otomatis ya ingin menegur untuk meminta pergi salat berjamaah. Artinya bahwa memang persoalan agama di kita ini beda dengan konteks yang lain. Agama kita kan agama dakwah. Jadi agama dakwah itu ya tentu jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Watasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Warka'u ma'raqin. Jadi itu konteksnya adalah kita ini satu kesatuan. Tidak boleh menganggap bahwa agama itu urusan pribadi. Itu yang menginspirasi, yang mewarnai konsep pendidikan kita di Indonesia yang tidak boleh dianggap sebagai bagian dari liberalisme atau liberalisasi. Tapi liberalisasi di sini ya memang kalau kita maknai ke Indonesia itu adalah kebebasan. Namun demikian kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Jadi bukan dalam konteks ideologi.
kebebasan atau liberasi dalam konteks ideologi, tapi berkreasi dan berinovasi. Jadi ketika memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya, ya tentu kreativitas dan inovasi itulah yang kita harapkan kepada anak didik untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi apapun itu model penyelesaian tugasnya, yang penting sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jadi semakin beragam model tugas anak-anak dan bisa dipertanggungjawabkan, itu semakin bagus karena itu bagian dari kreativitas. Jadi misalnya ketika salah satu sistem pendidikan, misalnya di Australia, itu hanya memberikan bahan saja, dia berikan gunting, berikan kertas, berikan lem, dan seterusnya. Kemudian dibentuk dalam kelompok-kelompok. Lalu gurunya mengatakan silakan berkreasi dan berinovasi. Ini bahannya, terserah mau dibuat apa, yang penting produknya itu sesuatu yang bernilai. Akhirnya apa? Ada yang bikin kembang, ada yang bikin kapal-kapal, yang macam-macam. Dan itulah bentuk kreativitas. Jadi benar-benar gurunya menjadi fasilitator. Nah, inilah yang saya kira mungkin bagian dari itu kebebasan dan fleksibilitas ya. Jadi memang kode etik dalam PJJ itu agak lebih dekat, lebih ketat ya. Lebih ketat konteksnya dibanding dengan pembelajaran offline. Kalau misalnya kode etiknya itu harus karya yang bersifat original. Makalah saudara-saudara kalian yang bersifat original. Kalau dibawa masuk ke dalam kelas offline, maka itu susah untuk mendeteksi similarity-nya atau turnitin-nya. Tapi kalau kelas online seperti ini, makalah yang dikirim oleh saudara-saudara sekalian, saya bisa langsung turnitin. Wah, ternyata sekian plagiatnya dan seterusnya. Itu kan bagian dari kode etik. Jadi kita bekerja secara otentik. Nah, di mana lagi ada transparansi. Misalnya transparansi itu sesuatu yang tidak bisa diindahkan. Jadi setiap ada tugas, makalah misalnya, atau karya apapun, itu bisa dilacak dengan mudah. Apa betul referensi yang digunakan di dalam ini sesuai dengan apa yang diikuti dan seterusnya. Jangan sampai referensi yang digunakan tidak relevan dengan kutipan yang dia maksud. Itu dengan mudah kita lacak. Jadi ini sangat membantu kita sebenarnya dengan penggunaan platform digital itu sendiri di dalam konteks pembelajaran yang bersifat PJJ. Jadi kemudian yang terakhir yang saya komentari Bapak Ibu sekalian terkait dengan tadi pemerataan akses. Jadi begini, pendidikan di Indonesia itu sejatinya selalu turun tangan pemerintah. Jadi pemerintah harus selalu hadir dalam mencerdaskan anak bangsa. Kalau masih ada yang daerah-daerah yang belum tersentuh betul, saya kira ini masyarakat perlu mengingatkan ya pemerintah supaya segera untuk membuka akses semua itu. Namun demikian, di era sekarang ini ketika terjadi liberalisasi pendidikan, misalnya adanya konteks perguruan tinggi itu berbadan hukum, perguruan tinggi seperti yang kemarin di Unsud ya, Universitas Sudirman di Jawa Tengah, di Semarang. Itu kalau tidak salah baca informasinya dari 9 jutaan menjadi 52 ya UKT-nya itu. Jadi itu memang perguruan tinggi itu dipaksa untuk mandiri. Pemerintah membatasi dirinya untuk memberikan biaya operasional perguruan tinggi. Jadi itu kalau sistem berbadan hukum, perguruan tinggi berbadan hukum. Tapi kalau di swasta itu tidak ada masalah karena memang pilihannya masyarakat untuk pergi ke swasta. Tapi ini kalau negeri punya pemerintah, punya negara, itu kalau punya UKT yang sangat tinggi kan ya, itu perlu menjadi tanda tanya gitu. Karena negara itu punya kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa.
Hanya salah satu program pemerintah kepala daerah yang pernah saya baca, dia hanya bantu mahasiswa atau memberikan mahasiswa bantuan itu bagi yang lulus di PTN, perguruan tinggi negeri. Karena siapa yang memilih swasta berarti memang secara ekonomi dia sudah mandiri. Jadi bagi yang mau masuk di PTN itu baru bisa diberikan bantuan. Jadi oleh karena itu ya, saya kira ini pemerintah memang harus turun tangan dan hadir untuk menjaga atau mendidik setiap anak bangsa dan sekaligus merawat atau mengupgrade kualitas pendidikan kita ini, terutama dalam konteks PJJ itu sendiri. Saya kira demikian catatan tambahan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita banyak berbincang tentang bagaimana berbagai macam problematika PJJ dan tentu prospek pendidikan di masa depannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas segala partisipasinya hari ini yang luar biasa, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan tinggal satu makalah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita bisa selesaikan pekan depan, mudah-mudahan tidak ada hal yang melintangnya. Oke, baiklah, kita akhiri pertemuan kita malam ini dengan hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.